pelajaran bahasa Inggris. Ini kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kerjasama di antara Australia dan Indonesia. The Indonesian cadets here at ACMIL, how hardworking and disciplined they are, it's really impressive to see, and I think that's evident in their parade today. They're just really disciplined and they work very hard here at ACMIL, and I think the Australians can definitely learn from the Indonesians, especially the cadets here at ACMIL. That's probably my biggest takeaway. I think just the time and diligence they put into training and into working together has been really inspiring. So hopefully I can take that back with me and work a bit harder. Mereka sudah ikut beberapa kegiatan bersama turunan seperti BIMSU setelah kelas atau ikut ke kelas masing-masing seperti kelas pelajaran bahasa Inggris. Ini kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kerjasama di antara Australia dan Indonesia. Untuk Kuntar atau FAPE pertama pada tahun 1974, Bapak Menhan Prabowo Subianto ikut ke Australia sebagai taruna dengan kunjungan itu. Jadi itu lewat itu bisa melihat contohnya meningkatkan keterampilan di antara Australia dan Indonesia seperti hari ini. Jadi pada bulan Oktober, pada tanggalnya 10 sampai 21 Oktober, taruna dari ACMIL akan berkunjung ke Australia untuk Kuntar juga, karena itu pertukaran. Jadi taruna yang sama yang mendampingi taruna Australia di sini akan juga ke RMC, ada kesempatan pergi ke RMC pada bulan Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini coba tebak. Ini menceritakan tentang apa nih videonya? Ya, jadi kalau diperhatikan di sini, ini kita kedatangan ya taruna dari Australia yang melakukan pertukaran pelajar militer antara Australia dengan Indonesia. Langkah pertama adalah taruna militer Australia berkunjung ke Indonesia kurang lebih mungkin selama 1 minggu atau 10 hari ya. Kemudian nanti bergantian kita yang mengirim para taruna kita ke Australia dalam sama ya momennya, yaitu pertukaran pelajar militer Indonesia Australia yang waktunya juga mungkin sama, seminggu sampai dengan 10 hari ya. Nah, dari sini yang kita saksikan di dalam video ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo beserta Menteri Pertahanan Australia. Ini apa ceritanya? Kemudian juga banyak para kadet Indonesia yang sedang melakukan semacam atraksi ya di suasana ataupun di situasi di sebuah lapangan ya. Nah, acara apa ini sebenarnya? Dan yang menjadi menarik perhatian buat Pade di sini, perwira instruktur dari Australia sangat lancar berbahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa di Australia yang selama ini kita mengenal ada kewajiban belajar pelajaran bahasa Indonesia dari sekolah SD, SMA, SMP, SMA, bahkan sampai universitas di Australia. Ternyata bukan hanya di sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan yang sipil saja. Di militernya pun ini diberlakukan. Ini ya bagi Padi sih mengejutkan ya, karena sebelumnya tidak ada informasi sama sekali kalau misalkan di militer Australia di pendidikannya ternyata bahasa Indonesia adalah bahasa yang juga dipelajari. Nah, untuk lebih lengkapnya ini informasinya Padi coba ambil dari surat kabar online yaitu antaranews.com yang terbit pada hari Kamis 29 Agustus 2024 dengan judul Republik Indonesia Australia tanda tangan DCA. Menhan tegaskan itu bukan fakta pertahanan. Nah, kira-kira apa nih isinya dari yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Menteri Pertahanan dari Australia? Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan atau DCA di Akademi Militer atau ACMIL Magelang, Jawa Tengah pada hari Kamis. Menhan Prabowo selepas upacara penandatanganan itu menegaskan
DCA RI Australia bukanlah fakta pertahanan atau aliansi pertahanan, melainkan perjanjian kerjasama untuk kemitraan di sektor pertahanan yang lebih erat antara dua negara. Nah, jadi jangan kaget dulu ya, kalau ini yang ditandatanganin ini bukan fakta pertahanan ya, kerjasama pertahanan antara dua negara, tetapi untuk mempererat hubungan ya, keamanan di level ASEAN dan Australia, terutama hubungan antara Indonesia dengan Australia dalam sistem pertahanan. Nah, penjelasannya seperti ini. Ini sekali lagi bukan suatu fakta militer, bukan suatu military alliance, tetapi suatu defense cooperation. Ini menandakan bahwa kami ingin meneruskan dan meningkatkan hubungan erat, hubungan persahabatan yang sangat baik, kata Menhan Prabowo saat memberikan pernyataan selepas acara di Akmil Magelang, Kamis, sebagaimana disiarkan kanal YouTube resmi dari Kemenhan Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menhan Prabowo juga menyebutkan perjanjian itu sebagai tonggak bersejarah hubungan bilateral Republik Indonesia dan Australia. Perjanjian kerjasama itu menurut Prabowo juga menjadi kontribusi Indonesia dan Australia dalam menjaga stabilitas dan memelihara perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, Menhan Australia Richard Marles menyebut Australia memahami kebijakan politik bebas aktif Indonesia, sehingga posisinya akan selalu menjadi negara non-blok. Kami menghormati itu, kami memahami itu, dan yang terpenting, kami sangat berkepentingan bertetangga dengan negara non-blok seperti Indonesia. Jadi, perjanjian ini bukan aliansi militer, tetapi sebagaimana namanya, ini adalah perjanjian yang akan mempererat kerjasama kami di bidang pertahanan, kata Marles. Dia pun yakin kerjasama pertahanan yang ditekan dua negara hari ini bakal meningkatkan interoperabilitas antara TNI dan Angkatan Bersenjata Australia. Kita akan melihat interoperabilitas yang lebih kuat antara kedua angkatan bersenjata yang berguna untuk beroperasi di wilayah masing-masing, dan menggunakan dasar itu kami dapat bekerja sama lebih erat untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu menjaga ketertiban dunia, kata Marles yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Australia. Perundingan DCA Republik Indonesia dengan Australia berlangsung di Jakarta dan Canberra secara bergantian pada Mei, Agustus, dan Desember 2023. Perundingan itu rampung pada 20 Agustus 2024 dan diumumkan langsung oleh Menhan Prabowo bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saat keduanya bertemu di Australian Parliament House, Canberra. Perjanjian pertahanan itu membuka jalan untuk membentuk program kerjasama bidang pertahanan dan militer, termasuk juga latihan gabungan bersama, pertukaran taruna serta perwira, dan peningkatan dialog antar angkatan bersenjata. Nah, teman-teman, dari berita ini menjadi sangat jelas ya, bahwa ini bukan kerjasama militer ya, bukan persekutuan militer, tetapi ini adalah kerjasama di dalam membina ya kelangsungan pertahanan di Asia Pasifik ya, khususnya antara Indonesia dan Australia. Jadi nggak saling berbenturan lagi ya. Kalaupun ada yang nggak mengenakan di antara kedua belah pihak, pasti nanti mereka akan berunding, tidak perlu angkat senjata. Itu tujuannya, dan yang sudah dilaksanakan saat ini adalah pertukaran pelajar taruna antara Indonesia dengan Australia. Dan yang lebih menurut Pak D ini perundingan yang cukup alot ya. Ya bayangkan aja dari bulan Mei 2023, Agustus 2023, Desember 2023, perundingannya baru selesai dan baru dirampungkan dan ditandatangani pada 20 Agustus 2024, berarti bulan ini ya. Nah, langsung setelah itu tanggal 29-nya ada pertukaran taruna antara kedua negara. Ini sesuatu hal yang menarik menurut Pak Ade, apalagi kita bisa saksikan di sini betapa pihak dari Australia sendiri, militernya, tarunanya itu belajar juga adalah
pelajaran bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum mereka. Ya, ini sesuatu hal yang bagi Padi sangat membanggakan ya. Mereka orang Australia, bahkan militernya sangat menghargai ya budaya dan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terjalin terus sehingga kita nggak pernah bentrok lagi dah dengan Australia. Ya, mudah-mudahan seperti itulah. Karena kita juga mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, daripada ini aja dulu, mudah-mudahan ini menjadikan informasi dan inspirasi buat kita bahwa mempelajari satu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa yang lainnya, itu silahkan saja, selama itu adalah untuk hal-hal yang positif. Apakah militer Australia bisa bahasa Indonesia mengancam posisi Indonesia? Nah, itu kalau kita berpikiran sempit ya, kita harus berpikiran lebih terbuka, berpikiran lebih luas gitu. Faktanya begini, ya, bahasa Inggris digunakan oleh banyak negara, tetapi ya kita lihat ya, masalah pertahanan, masalah militer ya, itu tidak ada hubungannya dengan bahasa itu secara langsung. Mereka mempunyai kekuatan-kekuatan masing-masing. Ya, hanya untuk dari sisi komunikasi, mungkin juga intelijen ya, disitulah peranan bahasa itu tadi. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.